Shalom, wanita yang kasih Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Pimpinan urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wanita yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan berikan suatu judul kebahagiaan sejati. Kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita mendapatkan nasihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang pertama. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh. Wanita yang kasih Tuhan, orang fasik adalah orang yang tidak peduli akan perintah Tuhan, ya. Orang yang percaya tetapi tidak melakukannya. Ya, dia dikatakan sama dengan orang yang munafik, itu orang fasik. Ya. Apakah nasihat orang fasik? Nasihat orang fasik kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 10. Kitab Mazmur pasal 10. Kitab Mazmur pasal 10 ayat yang kedua mulai. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginannya hatinya, dan orang yang lupa mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah dan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Orang fasik adalah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya. Mungkin dia tahu Tuhan itu ada, tapi tidak mengakui, sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang fasik itu memuji-muji keinginannya sendiri. Dia merasa dirinya paling benar. Dan dia katakan tidak ada Allah. Percuma kita beribadah. Tidak usah setia-setia. Toh Tuhan tidak mendengar doa kita. Toh kita juga masih banyak masalah yang kita hadapi. Ya, itu nasihat orang fasik. Tidak perlu kita beribadah. Ya, tidak perlu terlalu setia. Dan orang fasik mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Mulutnya penuh dengan penindasan. Kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ya, jadi dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak perlu kita setia. Karena masalah toh ada. Wanita kasih Tuhan, perhatikanlah satu kebenaran bahwa ketika kita masih hidup, maka kita harus siap menghadapi masalah. Tetapi Tuhan ada dan Tuhan akan menolong kita. Yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu orang yang selalu merancangkan kejahatan. Pikirannya itu hanya merancangkan kejahatan. Amsal 1 ayat yang ke-10. Amsal 1 ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur, dan seterusnya. Ya, lalu ayat yang ke-15, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Jadi orang
Yang berdosa itu pikirannya selalu merancangkan kejahatan, tidak suka akan keberhasilan orang, selalu iri hati dalam kehidupannya, sehingga dia selalu ingin menjatuhkan orang lain. Itulah orang yang berdosa. Tangannya cepat-cepat melakukan kejahatan, mulutnya cepat-cepat melakukan kejahatan. Itulah orang berdosa, ya, selalu melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Pikirannya selalu negatif. Itulah orang berdosa, merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam hatinya dan pikirannya untuk menjatuhkan orang lain. Ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya mengejek, ya. Jadi pencemooh itu sama dengan pengejek. Nah, pengejek atau orang yang suka mengejek itu adalah dosa akhir zaman. Mengapa mereka selalu mengejek? Mereka tidak puas dalam segala sesuatu. Orang yang tidak puas dalam segala sesuatu itu seorang pengejek, yang suka mengejek, menghina. Itu dosa akhir zaman. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yudas 1 18-19. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi pengejek itu hidup tanpa Roh Kudus. Yang mengejek itu dosa akhir zaman. Ya, suka mengejek orang. Tidak puas dia ejek, menghina, merendahkan. Ya, itu adalah dosa akhir zaman, mengejek Tuhan. Ya, dengan cara gimana? Kita mendengar firman tapi kita tidak melakukan itu sama. Ya, mengikuti hawa nafsunya dan suka memecah belah. Itulah roh pengejek. Nah, mengapa kita tidak boleh menuruti nasihat orang fasik yang mengatakan tidak ada Allah, dan orang berdosa yang selalu merancangkan kejahatan dan tidak kumpul dengan pencemooh yang suka mengejek? Ya, karena semua itu akan membawa kepada kebinasaan, karena mereka hidup dalam sistem dunia yang akan lenyap dan binasa. Mari kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 2, 15 dan 17. 1 Yohanes 2, 15 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wanita yang kasih Tuhan, orang yang tidak memiliki kasih Bapa, dia tidak suka akan firman Tuhan. Dia suka kepada hal-hal yang tadi, yaitu nasihat orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, suka mengejek. Orang-orang yang tidak memiliki kasih Bapa itu seperti itu. Dan dunia dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, merasa diri paling, ya, itu ya. Jadi orang yang memiliki kasih Bapa adalah orang yang suka memiliki firman Tuhan, ya. Jadi orang yang suka, orang yang memiliki kasih Tuhan, kasih Bapa, ia juga pasti akan menyukai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang kita dengar dan kita renungkan, bahkan kita melakukan, itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah murni, sempurna, dan menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat 8-10. Mazmur 19 8-10. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Amin. Orang yang memiliki kasih Tuhan, kasih Bapa, dia akan berbahagia.
karena dia tidak mengikuti nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa dan tidak berkumpul dalam pohon pencemooh. Tetapi ia suka akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, dan ketika kita punya firman adalah yang menolong kita, mengingatkan kita, membuat kita tidak berdosa, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terindah. Meskipun hari ini kita belum pernah melihat pertolongan Tuhan, kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi percayalah, pertolongan Tuhan itu pasti ada, pasti nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka pertolongan itu pasti terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, waktu Tuhan itulah yang harus kita belajar untuk sabar. Jadi katakan di dalam Mazmur 1 ayat 3, akibat orang yang suka firman dan merenungkannya, maka ia akan selalu segar, karena seperti dekat dengan mata air. Firman Tuhan itu mata air. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Di wanita kasih Tuhan, ketika kita menyukai firman, kita mendengar, merenungkan, ya, di sana dikatakan seperti pohon, hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di sumbernya, maka kita akan selalu segar. Kita tidak akan pernah patah semangat. Apapun yang terjadi, kita tetap memiliki pikiran yang positif. Kita tetap menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan sanggup menolong kita. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, artinya apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya pasti terjadi. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan, wanita kasih Tuhan. Biarlah kita memiliki kebahagiaan sejati ketika kita hidup dekat firman Tuhan. Sumber mata air itulah Tuhan sendiri, sehingga kita boleh segar. Kita tidak akan pernah layu, tapi kita akan tetap semangat. Kita akan berbuah pada musimnya. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati.